Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih. Ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas kemurahan-Nya. Bahwa hari ini, hari Minggu, kita diperkenankan untuk menikmati hari kudus. Karena itu, sebelum kita masing-masing pergi ke rumah Allah, mari kita disapa terlebih dahulu oleh sabda Tuhan. Siapkan hati kita, waktu kita, dan mari berdoa. Di minggu ini Allah, kami menghampiri kudusan-Mu, mensyukurkan penyertaan Tuhan. Kami rindu dalam persekutuan untuk mendengar sabda Allah. Namun sebelumnya, kami pula saat ini akan berada di sekitar sabda Tuhan. Bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Tuhan, Artos edisi Minggu 17 Oktober 2021. Bacaan itu dari pertama Samuel pada pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Pertama Samuel pasal 8 ayat pertama sampai 22. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Aku sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoa Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Dapat seperti yang dilakukan mereka kepada aku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Adapun anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budak perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, kitab 1 Samuel dinamai berdasarkan nama Samuel, pengarang dan tokoh utama kitab ini. Sebagai hakim terakhir dan nabi pertama, ia bertindak sebagai suara hati moral bangsa selama periode kritis dalam sejarah bangsa itu. Sebagai raja pertama Israel, Saul memulai dengan awal yang baik. Dia menunjukkan kerendahan hati dan kepemimpinan yang berani dan mampu membawa kemenangan yang meyakinkan terhadap musuh utama Israel, itu Filistin.
Namun seiring dengan berjalannya waktu, ia berubah menjadi murung, tak sabar, dan memberontak serta menolak untuk mengikuti perintah Tuhan. Samuel akhirnya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi gembala yang masih muda itu Daud sebagai pengganti Saul. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama kasih perikop bacaan kita pada pasal 8 ayat yang pertama sampai 22. Allah yang ditolak. Pasal 8 sampai pasal 10 merupakan transisi dari masa hakim-hakim kepada masa kerajaan. Peristiwanya dimulai ketika Samuel telah tua dan anak-anaknya terlihat tidak bisa diandalkan karena kebejatan moral mereka. Penolakan bangsa Israel atas kepemimpinan anak-anak Samuel serta permintaan mereka akan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain didasarkan dua alasan. Pertama, bagi mereka kepemimpinan Allah hakim-hakim tidak bisa menjamin mereka aman dari musuh. Sebaliknya musuh mereka, bangsa Filistin sebagai sebuah kerajaan memiliki kekuasaan politik dan militer yang terus-menerus sebagai momok buat Israel yang tidak memiliki kedua unsur tersebut. Kedua, pada dasarnya kekhawatiran bangsa Israel disebabkan mereka lebih menaruh kepercayaan pada kekuatan yang kelihatan ketimbang kekuatan yang hanya dapat dilihat melalui kacamata iman. Maka Tuhan menilai bahwa permintaan bangsa Israel akan seorang raja pada dasarnya adalah suatu bentuk penolakan terhadap diri Allah. Namun Allah membiarkan bangsa Israel mengambil pilihannya. Sepertinya bangsa Israel merasa menang karena Allah membiarkan mereka. Namun sesungguhnya sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di tengah bangsa itu. Sebenarnya terjadi ialah justru bangsa itulah yang sedang dijauhkan dari anugerah Allah. Hal itu terungkap dari peringatan Allah tentang kesulitan yang akan dihadapi bangsa Israel dengan raja baru mereka. Dan apabila bangsa itu menangis mencari Tuhan, maka Tuhan pun akan tidak peduli lagi. Betapa mengerikannya hal ini, bukan? Namun agaknya sudah menjadi ciri dari orang berdosa untuk selalu ingin mengambil jalannya sendiri, terpisah dari Allah. Sehingga walaupun konsekuensi mengerikan sedang menunggu mereka, jalan tersebut tetap akan mereka tempuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita sendiri? Ketika kesulitan hidup menghadang, kepada siapakah pertama-tama kita berpaling? Hal-hal yang kelihatannya menjadi pegangan orang dunia seperti uang, koneksi, kekuasaan, dan lain seterusnya, ataukah Tuhan? Roh Kudus menuntun dan membimbing kita. Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat syukur pujian. Kepadamu pula Engkau perhadapkan kepada kami realita kehidupan ini. Sebagaimana umat-Mu yang telah Engkau bebaskan, Engkau pimpin, namun realita kehidupan bahwa mereka menginginkan seorang pemimpin di tengah kehidupan mereka melihat perkembangan yang ada di kehidupan bangsa Israel. Tuhan Bapa juga kiranya kami pun dalam kehidupan kami ini oleh pimpinan Roh Kudus dimampukan untuk membaca tanda-tanda samaan, untuk membaca mana yang perkenankan, tidak ikut-ikutan dan tidak didasarkan kepada kekuasaan, kekuatan, kekayaan dan sebagainya. Tetapi baiklah dan biarlah kami senantiasa dituntun dipimpin untuk mengandalkan Allah. Bahwa di balik setiap peristiwa, di balik setiap situasi di mana kami ada dan berada, Allah berkarya. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan tetap menuntun dan membimbing kami. Berkati selalu umat Tuhan dimanapun mereka berada, sebaik sebagai saat persekutuan, sebagai keluarga, sebagai anggota kerukunan, sebagai anggota masyarakat. Kami percaya bahwa Allah akan tetap menuntun membimbing kami sekalian sehingga dapat memilih, dapat memanuti dan dipanuti sebagai alat Allah, pemerintah yang Allah anugerahkan kepada kami untuk menghadirkan kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan. Bapak juga selalu mendoakan pemimpin kami dalam setiap keberadaan mereka, bahkan sebagai rakyat. Jadikan kami mitra untuk benar-benar mencari pemimpin yang Allah perkenankan dan pula sebagai warga yang bertanggung jawab terhadap pilihan untuk menghadirkan kesejahteraan. Tuhan Bapa juga selalu kami doakan agar segenap kaum keluarga, warga jemaat dalam pergumulan kehidupan mereka, mari Engkau angkat mereka agar setiap kehidupan mereka, tindakan mereka tidak dalam rangka menolak Allah,
melainkan senantiasa memohon Allah memberikan petunjuk kepada umat Tuhan dan kepada kaum keluarga. Inilah doa kami, pengharapan kami. Dengarkan Tuhan, karena semua ini kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos pada hari Minggu 17 Oktober 2021 dengan topik Allah yang ditolak. Kiranya kita jalan hidup ini sehingga kita tidak pernah menolak Allah dalam setiap keberadaan kita. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari siapkan diri kita untuk menuju ke rumahnya yang kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.